Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana kami perempuan kan berperang? Berarti kami tidak pernah mendapat amal yang paling afdal, karena kami tidak pernah berperang." Kata Nabi, ada yang ketiga, summa maza qala hajjun mabrur. Engkau pergilah haji dan pulang dengan haji yang mabrur, setara dengan berperang di jalan Allah. Makanya orang yang pergi haji itu, Pak Ibu, nilai dia haji itu sama dengan berperang di jalan Allah. Karena Bapak Ibu, sulitnya haji itu Masya Allah. Maka saya ceritakan dulu, haji itu naik kapal, ada yang berjalan kaki, Pak. Ya, banyak penyamun di jalan, banyak perampok di jalan, sama persis dengan perang, Pak. Ya, belum lagi suasana di sana, panasnya, Masya Allah, perbekalannya. Maka haji itu sekali seumur kena ibadah paling berat. Maka disetarakan dengan jihad, dengan perang. Kalau mati orang haji itu, Ibu, surga menanti dia. Itu makanya ada sahabat pergi umrah bersama Nabi, dia jatuh dari kendaraannya, meninggal dunia. Kata Nabi, kafinuhu bisaubai. Kafankan dia dengan baju yang melekat di badannya, maksudnya baju ihram dia. Jangan ganti kafannya, kafannya baju ihram dia. Kenapa? Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati mulabbiyan. Nanti di hari kiamat dia menghadap Allah bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik. Yang berperang, yang haji, yang umrah, kata Nabi, wafdullah namanya, delegasi Allah. Kalau ini delegasi Allah, bila mereka berdoa pasti dijawab oleh Allah. Bila mereka meminta pasti diberi oleh Allah. Itu alasannya orang pergi haji itu, Pak Ibu, disuruh, Pak Haji, Pak, tolong doakan ambo di situ ya. Kenapa? Karena kata Nabi, da'ahum fa'ajabuhu wa sa'alu fa'atahum. Bila mereka berdoa dan meminta, Allah langsung beri, karena mereka delegasi Allah. Pagi ini kita akan bahas beberapa hadis yang menjelaskan tentang keutamaan ibadah haji, ya. Karena ya, beberapa waktu lagi ya jamaah haji kita akan berangkat, dan kita yang sudah haji mudah-mudahan bisa mengukur diri apakah haji kita benar-benar sudah menjadi mabrur atau belum. Dan yang belum haji tentu berusaha sekuat tenaga untuk segera berangkat. Nah, prinsipnya begini Bapak Ibu, 4 ibadah yang menjadi pilar agama kita, yaitu salat, puasa, zakat, haji, itu masing-masingnya memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh yang lain. Misalnya apa? Salat. Salat itu apa keutamaannya Pak Ibu? Salat itu adalah ibadah yang tidak ada kata mampu, ya. Kalau puasa ada kata mampu. Yang tidak mampu puasa, dia boleh tidak puasa. Misalnya yang sakit, yang musafir, dia tidak mampu berpuasa, maka dia berbuka. Nanti diqadha, diganti di hari yang lain. Yang mungkin dia sakit permanen, tua bangka, hamil, menyusui, pekerja berat, dia boleh tidak puasa. Kewajibannya tidak mengganti, tapi bayar fidyah namanya. Jadi puasa itu ada syarat mampu. Yang tidak mampu, yang tidak puasa, ya, ada konsekuensi lain, ya, dia boleh berbuka. Zakat ada syarat mampu. Itu kenapa zakat itu ada nisab. Syarat zakat itu nisab salah satunya. Nisab itu ambang batas minimal. Kalau emas 85 gram yang disimpan. Kalau tidak mencukupi nilai 85 gram emas, maka tidak mampu namanya itu, dia tidak wajib zakat. Ya, kalau sapi 30 ekor sampai setahun. Kalau tidak sampai 30, ya berarti tidak mampu dia namanya itu. Ya, kalau kambing 40, kalau tidak cukup 40, berarti tidak mampu dia namanya itu, tidak wajib dia zakat. Ya, kalau hasil tani 5 wasak atau 600 kg beras, kalau tidak cukup segitu, tidak mampu dia namanya itu, tidak wajib zakat. Ini buktinya zakat itu ada syarat mampu. Yang tidak mampu tidak wajib. Haji juga begitu. Haji itu ada syarat mampu. Makanya kata Allah, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Haji itu diwajibkan bagi yang mampu. Ya, mampu materi, mampu fisik, ya,
mampu akal. Jadi kalaupun dia banyak uang, tapi sakit, tidak wajib itu. Walaupun dia sehat, uang tidak cukup untuk dirinya. Bahkan cukup dirinya saja, tu anak yang tinggal tidak ada, tidak wajib, tidak ada mampu namanya itu. Jadi puasa ada mampu, salat ada mampu, zakat ada mampu, haji ada mampu. Kalau salat tidak ada kata mampu. Yang tidak mampu berdiri, duduk. Yang tidak mampu duduk, berbaring. Yang tidak mampu sekarang, nanti jamak takhir. Yang tidak bisa nanti, majukan jamak takdim. Yang tidak bisa normal, tenang sambil berlari, sambil berjalan, sambil memukul orang salat. Tak boleh salat tinggal. Kenapa boleh jadi salat dalam perang? Ini perang berkecamuk nih. Waktu salat datang Pak. Perang tak bisa dihentikan. Maka salat sambil berlari. Salat sambil di atas kendaraan. Yang penting salat tidak ada tinggal. Nah, jadi salat itu tidak ada, ya, salat mampu tidak ada. Apapun keadaannya dia wajib salat. Makanya misalnya kalau dokter mengoperasi pasien, operasi habis asar, diperkirakan maghrib selesai. Ternyata maghrib tidak selesai operasinya. Maka dia nanti mengqada maghrib ke isya. Lanjut operasinya. Jadi tinggal kalau pasien tu Pak Ibu. Candiak dulu ya, semayang dulu, mati juga Ibu. Selesaikan operasi itu, nanti di waktu isya maghrib diqada. Itu boleh. Yang penting tinggal, tidak ada cerita tinggal. Itu kenapa kalau orang sengaja meninggalkan salat, tidak ada qada salat kalau dia sengaja. Ya. Jadi kalau puasa bisa diqada. Ya, walaupun diqada setahun pun yang satu hari itu tidak akan tergantikan. Itu keutamaan ibadah masing-masingnya ya. Nah, yang zakat, puasa, apa keutamaan puasa? Puasa itu keutamaannya ibadah yang tidak dicatat malaikat. Kata Allah, kullu amali ibni adam lahu ila saum fa innahu li. Semua amal anak Adam itu dicatat, ada takaran pahala. Ibu bapak bersedekah, bagaimana pahala sedekah? 1 biji menumbuhkan 7 tangkai, 1 tangkai 100 biji, berarti 700 kali lipat tuh kalau sedekah. Ada ukurannya. Kalau baca Quran 1 huruf 10, alif lam mim 30. Nah, ada takarannya. Bapak Ibu ya salat ada takarannya. Makanya kata Allah ya, man jaa bil hasanati falahu asru amsalihah. Itu di surat Al-An'am 160. Kata Allah, siapa yang berbuat 1 kebaikan, maka dia mendapat pahala minimal 10 kali lipat. Nah, berarti ada takarannya ya. Illa saum, kecuali puasa. Puasa itu tidak ada takarannya. Fa innahu li, dia langsung bypass kepada Allah. Malaikat pun tak tahu takaran pahalanya. Makanya kata Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Puasa itu pahalanya unlimited. Satu-satunya ibadah yang pahalanya unlimited puasa. Itu kenapa nanti orang yang berpuasa itu mendapat 2 kegembiraan kata Nabi. Gembira saat berbuka dan gembira saat bertemu langsung dengan Tuhannya untuk menjemput pahala puasanya yang unlimited itu. Itu hebatnya puasa Pak. Tidak ada yang lain itu. Zakat, apa hebatnya zakat? Zakat itu ibadah, memang ada syarat mampu. Tapi kalau dia sudah mampu, tidak mau berzakat, maka paksa. Bahkan boleh diperangi, boleh dibunuh. Orang kalau tidak mau salat, biar urusan dia. Orang tidak mau puasa, biar urusan dia. Orang tidak mau haji, biar urusan dia. Tapi kalau dia mampu, tidak mau berzakat, bunuh. Bunuh, boleh perangi. Dan negara boleh memerangi dia. Dan Abu Bakar pernah melakukan itu. Orang-orang yang enggan membayar zakat dulu, oleh Abu Bakar diperangi. Kenapa? Karena zakat ini kalau tidak dibayarkan, orang-orang kaya kikir, maka negara bisa chaos. Orang-orang miskin muncul kedengkiannya lah, banyak begal, perampokan, pencurian, pembunuhan. Itu karena orang-orang kaya miskin. Orang-orang kaya kikir kepada orang miskin. Nah, makanya orang-orang yang kaya yang tidak mau berzakat boleh dibunuh, boleh diperangi itu. Ya, walaupun tentu kita tidak akan membunuh mereka, tapi Abu Bakar pernah memerangi mereka. Ya. Nah, itu hebatnya zakat tuh. Itu kenapa zakat tuh ada amil.
Ada petugas yang di SK-kan negara untuk mengambil harta orang. Khuz min amwalihim sadaqah, ambil paksa harta mereka, tu Allah suruh tu. Ya, di surah At-Taubah ya, ayat 102. Kata Allah, khuz min amwalihim sadaqah, ambil paksa harta mereka. Zakat maksudnya itu. Amil tu bukan duduk di kantor. Amil tu auditor, nyo datangi rumah orang cie-cie, nyo cari harta orang cie-cie, lalu nyo tarik, nyo bagikan. Nah, tu makuk dapat 1/8 tu Pak. Ya, karena amil tu bekerja. Nah, itu zakat keutamanya begitu. Memang ada syarat mampu, tapi kalau dia sudah mampu tak berzakat, perangi, bahkan boleh dibunuh. Itu keutamaan zakat. Kalau haji, apa keutamaan haji? Walaupun dia memang ada syarat mampu, tapi kalau sudah haji cukup sekali saja, tidak perlu diulang. Jadi haji ini Bapak Ibu cukup sekali. Nabi itu Bapak Ibu setelah hijrah ke Madinah hanya sekali haji beliau. Namanya haji wada. 2 bulan setelah haji wada itu beliau meninggal dunia. Kalau alasannya mungkin Nabi tidak bisa haji karena Makkah dikuasai orang-orang Quraisy. Baik. Kota Makkah ditaklukkan tahun 8 Hijriah. Bulan Ramadan. Itu kota Makkah sudah di tangan Nabi itu. Sudah takluk. Artinya Nabi itu bisa haji minimal 3 kali menjelang mati. Tahun 8, tahun 9, tahun 10. Tapi Nabi hanya haji sekali saja. Namanya haji wada dan Nabi meninggal dunia. Itu makanya Bapak Ibu yang sudah haji, ya tidak perlu mengulang haji. Ya, karena sekarang ada orang jadi tren pula apa haji berkali-kali. Kalau memang haji berkali-kali itu baik, artinya itu ibadah yang hebat, maka Nabi minimal 3 kali hajinya itu. Nabi sekali saja hajinya Pak. Karena memang haji sekali saja Pak. Tak perlu berkali-kali. Sekali saja. Ya, kalau sudah haji, sudah. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang banyak uang, bangunlah ya panti asuhan, sekolah untuk orang-orang miskin. Lebih hebat ketimbang kita haji berkali-kali itu Pak. Ya. Karena cukup sekali. Jadi haji itu Pak Ibu ibadah yang sekali seumur hidup. Itu utamanya. Kalau salat jangan sekali seumur hidup Pak Ibu. Tak bisa sekali seumur hidup loh. Ya. Zakat tiap tahun Bapak Ibu namanya haul. Sepanjang masih senisab setiap tahun kena zakat. Puasa setiap tahun. Kalau haji ya sekali saja seumur hidup. Yang kedua, apa keutamaannya? Salat ibadah yang hanya butuh fikiran. Itu makanya orang walaupun dia sakit tak bisa bergerak lagi, tapi akalnya masih sehat, wajib dia salat. Selama akalnya masih sehat, karena salat hanya membutuhkan pikiran. Ya. Tak bisa dia bergerak lagi Pak, tapi akalnya masih normal, wajib salat. Wajib salat. Karena salat hanya butuh akal saja, tak butuh yang lain. Kalau zakat, kalau puasa itu butuh fisik. Maka yang sakit tak puasa oleh Pak. Ya tak? Yang tua bangka tak sakit tak puasa oleh. Yang hamil menyusui tak puasa oleh. Karena puasa itu ibadah yang membutuhkan fisik. Fisik saja. Ya, tapi kok akalnya tak boleh tak? Walaupun dia miskin, tetap kena fisik saja. Kalau zakat ibadah yang hanya butuh harta. Walaupun dia cacat, hartanya banyak, wajib zakat Pak. Wajib zakat. Ya. Walaupun anak-anak kalau hartanya berlimpah, ya wajib zakat juga Pak. Karena zakat yang dibutuhkannya hanya materi. Jadi kalau salat butuh fikiran saja, puasa butuh fisik saja, zakat butuh materi saja. Kalau haji, ketiga-tiganya Pak. Kalau haji, butuh fikiran. Yang fikiran tak sehat, jangan pergi haji. Hilang situ beko. Ya. Dia butuh fisik. Yang lama, atau makuk pergi haji, kau je lah gaib Pak. Ketika muda pergi haji. Lah gaib beko, pergi mati je ke situ beko tu. Ya. Ya, artinya kalau lah gaib, Ibu, perjalanan sulit Pak, haji kau. Yang menurut sekarang masih mending lah sudah pakai kendaraan, ada mobil, ada bus kemana-mana. Makanya ibadah haji itu butuh fisik. Yang lah sakit jangan pergi haji je leh. Ya. Dan haji butuh harta. Kalau harta tak cukup tak bisa pergi haji loh Pak.
Itu hebatnya haji itu Pak. Jadi haji ini merangkum ketiga ibadah tadi. Dia butuh fikiran yang sehat, butuh fisik yang sehat, dan butuh keuangan yang sehat. Kalau kurang, tidak bisa apa haji itu Pak. Begitu. Itu hebatnya haji itu. Yang ketiga, salat, puasa, zakat, outputnya takwa. La'allakum tattaqun. Ya. Uiddat lil muttaqin. Semuanya terhubung dengan salat, puasa, zakat, takwa. Tapi kalau haji tidak takwa. Mabrur. Al-hajjul mabrur. Laisa lahul jaza ilal jannah. Orang kalau haji, maka dia berubah menjadi mabrur. Kalau salat, puasa, zakat berubah jadi takwa. Tapi kalau haji berubah menjadi mabrur. Dan mabrur ini level yang paling tinggi dari capaian rohani manusia. Itu makanya di surah Ali Imran 92 kata Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu itu baru layak disebut mabrur kalau bisa memberikan yang paling kamu cintai. Ini syarat mabrur nih Pak. Bapak Ibu baru sampai ke level mabrur kalau bisa memberikan yang paling dicintai. Itu mabrur. Kalau memberikan yang tidak dicintai, baik tapi tidak mabrur. Misalnya begini. Ibu bapak ada di rumah hoto duo, cie Innova baru, cie Kijang lamo. Lalu tetangga meminjam, Pak, Bu, ambo kapai ke luar kota, pinjam hoto ambo cie. Yang maka Pak pinjamkan, Innova baru atau Kijang lamo? Kalau Kijang lamo itu lah baik itu Pak ya. Tapi belum mabrur. Karena syarat mabrur apa? Mimma tuhibbun, yang kamu cinta itu yang berikan. Innova bawa dapat, ya, Kijang tinggal dia. Jadi mabrur itu Pak Ibu bukan jubah yang dalam. Pulang haji bukan sorbannya gadang, enggak Pak. Mabrur itu perilaku. Orang kalau sampai ke level mabrur, dia tidak melihat penting dirinya, dia tidak melihat itu kebahagiaan dirinya, yang dia lihat itu kebahagiaan orang. Memang begini Pak Ibu. Ibadah ini, apapun yang kita lakukan, salat, puasa, zakat, haji, semuanya punya pesan. Harus pesan itu tampil dalam hidup kita. Kalau tidak, kita lalai beribadah namanya itu. Ya. Semua ibadah begitu. Salat, untuk apa kita suruh sujud? Supaya sombong itu hilang. Kalau ada orang sujud tapi sombong juga, berarti salatnya gagal. Itu yang masuk neraka awal. Kenapa kita baca Assalamualaikum kiri kanan? Kita peduli dengan orang, bersimpati dengan orang, berdamai dengan orang. Kalau ada orang salat Assalamualaikum tapi hidupnya banyak musuh, tidak ada baik dengan orang, tidak ada kepedulian dengan manusia, itu yang lalai yang masuk neraka itu Pak. Karena salat itu tidak membentuk dirinya. Ya, puasa juga begitu. Apa hakikat puasa? Imsak. Dia menahan dirinya. Dicaci orang pun dia tidak akan membalas cacian. Itu namanya imsak. Makanya yang puasanya benar, ya tidak mungkin dia bertengkar dengan orang. Imsak. Makanya banyak orang puasa tapi hasilnya apa kata Nabi? Haus dan lapar saja. Kenapa? Puasa tidak membentuk dirinya menjadi orang baik. Semua ibadah begitu Pak. Haji juga begitu. Coba Bapak Ibu perhatikan haji. Apa rukun haji itu misalnya? Ihram. Ihramnya. Apa itu ihram Pak? Ihram itu bukan memakai pakaian putih. Bukan berniat ihram dari mikat. Itu ritualnya. Yang ihram itu hakikatnya menghormati. Itu makanya kata ihram dari kata haram. Haram, hormat, mahram, muhrim. Sama. Hormat itu bahasa Arab tuh. Hormat bahasa Arab itu Pak. Hurma, dikata haram itu. Ihram itu artinya menghormati. Itu arti ihram. Makanya orang kalau lah ihram, tidak boleh bertengkar, tidak boleh mencela, tidak boleh berdebat, tidak begitu Pak. Tidak boleh membunuh, tidak begitu. Ibu kalau lah ihram jangan bunuh binatang. Binatang saya tidak boleh bunuh, apalagi orang. Ihram itu menghormati. Berdebat saja dilarang. La rafasa, la fusuqa, la jidala. Tidak boleh berdebat orang ihram itu. Apa maknanya itu? Ihram itu menghormati orang. Maka kalau ada orang pulang haji Pak,
tapi masih ego, dak mau mengalah, berdebat panjang sejurang, batangkap, itu ihramnya gagal tu Pak. Gagal ihramnya tu Pak. Karena haji itu membentuk karakter. Misalnya apa? Sa'i. Apa arti sa'i Pak? Sa'i itulah artinya bekerja. Simbolnya berlari antara Safa dan Marwah. Arti harfiah sa'i itu bekerja. Bekerja Pak. Itu makanya simbolnya Siti Hajar dulu. Bekerja, berlari mencari air dari Safa, Marwah, Marwah, Safa. Kan ceritanya begitu. Siti Hajar itu kan ditinggalkan oleh suaminya di tanah tandus di Makkah. Tidak ada orang, tidak ada tanaman, tidak ada kehidupan, tidak ada air, tidak ada. Ditinggal saja di situ dengan anaknya Nabi Ismail. Setelah Ibrahim berangkat, perbekalan habis, Ismail menangis kehausan. Siti Hajar tu bisa menunggu takdir. Siti Hajar tu duduk selai, kok mati-matilah, kok ke duit lah, cari anak itu menangis ibu. Air pasti keluar. Pasti keluar. Tapi Hajar tidak diam. Hajar berlari Pak. Naik ke Bukit Safa, tengok orang, ada ndak orang lewat, minta minum. Ndak ada. Lari ke Bukit Marwah, tengok lagi di atas bukit, ada ndak orang lewat bawa air. Ndak ada. Lari lagi 7 kali. Apakah Siti Hajar mendapatkan air dari usahanya? Tidak. Dari mana dapat air? Dari kaki anaknya terpancar air. Tapi Siti Hajar mendapatkan nilai usaha. Makanya sampai hari ini, sampai hari kiamat, bara banyak orang yang sa'i, ihram dan haji. Jutaan tiap hari Pak. Itu pahalanya sebanyak orang ihram dan haji itu untuk Siti Hajar tu Pak. Kenapa? Karena kita menjadi dia yang menuntun kita menanakan sa'i itu. Man dalla ala khairin falahu ajruhu wa ajru man amila bih. Siapa yang menjadi sebab jalan orang berbuat baik, semua pahala orang yang berbuat itu untuk dia. Itu hebatnya Siti Hajar tu Pak. Sampai hari kiamat Siti Hajar tu panen pahala ibu-ibu. Kenapa? Karena dia sa'i. Dia bekerja walaupun pekerjaannya tidak menghasilkan buah. Karena air bukan dari pekerjaannya dapat, dari hentakan kaki Ismail. Itu sebab namanya. Itulah hebatnya Siti Hajar tu. Dan itu bukti yang betapa hebatnya nilai patuh ke suami. Kan Siti Hajar ibu habis melahirkan, ditinggalkan sendiri bersama anaknya yang masih bayi itu di tanah tandus kering. Tidak ada rumah, tidak ada kulkas, tidak ada makanan. Tapi Siti Hajar patuh saja pada suaminya. Kalau ibu kira-kira apa tu? Ibu ditinggal di suami sudah melayan anak di tanah kosong, tak berurang loh. Tak ada tinggal makan sudah. Apa yang ibu lakukan? Kalau tidak ibu lajang apa aku malang nih, ya enggak. Tapi Hajar dah sudah terima. Itu makanya ibu-ibu kalau ada perintah kami, kerajaan saya lah, walaupun tidak masuk akal perintah itu kerajaan saya lah. Itu pokoknya ibu asal ada perintah apa kerajaan, walaupun perintahku tidak masuk akal, bagi tidak apa-apa kerajaan lah. Itu Siti Hajar contohnya tu, tidak ada pertanyaan. Akhirnya dia dapat pahala. Itu sa'i. Jadi sa'i itu gini. Sa'i itu artinya bekerja artinya ya. Sa'i itu artinya bekerja. Dari mana mulai sa'i? Safa. Safa itu apa artinya? Bersih. Safa itu bersih artinya Pak Ibu. Sufi, bersih. Di mana berakhir? Marwah. Marwah apa artinya? Marwah itu artinya puas. Begini. Kalau ada tanaman kering, ibu kalau ada bunga, lah kariang bunga ibu, lalu ibu tuangi air begini, menuangi air itu namanya itu rawa. Jadi air dituangi dari atas ke bawah, menuangi air itu bahasa Arabnya rawa. Itu maka ada riwayat. Riwayat itu memindahkan dari atas ke bawah. Saya ada satu peristiwa, saya ceritakan ke anak saya, namanya riwayat. Anak saya menceritakan ke anak dia, namanya riwayat. Memindahkan dari atas ke bawah itu namanya rawa atau riwayat. Air dulu Pak Ibu kalau tanaman ndak balatan selang batonggiangan dari atas ke bawah. Air yang dituangkan itu namanya rawa. Hasilnya ibu kalau hawi ditunggangan naik ke mulut awak, apa yang terasa? Hilang dahaga. Hilang dahaga itu artinya puas. Kepuasan itu bahasa Arabnya marwa. Ya,
Dimulai dari Safa. Safa itu artinya suci. Berakhir dengan Marwa. Orang haus dikasih minum, dia puas. Marwa artinya itu. Apa filosofinya? Ibu kalau mau bekerja, bapak ibu kalau mau bekerja di dunia ini, apapun usahanya, mulailah dari Safa. Bersih. Jangan mulai dengan yang kotor, yang haram. Mulailah dari Safa. Kalau bapak ibu memulai pekerjaan dari Safa, pasti berakhir dengan kepuasan Marwa. Kalau bekerja dimulai dari yang haram, mustahil berakhir di Marwa. Hanya yang dimulai dengan Safa yang akan berakhir di Marwa. Maka mustahil orang kalau pergi haji nanti pulang haji, lalu dia tidak peduli halal haram, mustahil tuh. Kenapa? Dia diajar mulai bekerja dari Safa dan berakhir di Marwa. Hebat filosofi haji itu, Pak. Kalau kita menghayatinya, Pak, ya. Termasuk wukuf. Apa itu wukuf? Wukuf itu artinya memutuskan diri dari dunia. Wakaf itu artinya putus. Itu makanya ini misalnya saya punya tanah. Lalu tanah ini saya berikan ke yayasan, ke panti asuhan. Maka tanah itu namanya wakaf. Apa maksud wakaf? Saya putus kepemilikan dari tanah itu. Tanah itu bukan tanah saya lagi sampai hari kiamat, dia milik publik. Itu namanya wakaf. Memutuskan diri dari sesuatu. Itu wakaf. Itu maka disebut wakaf. Jadi kalau lah diwakafkan harato ibu jangan diurus oleh. Kalau lah putus jawab harato itu makhluk wakaf namanya. Wukuf memutuskan diri dari dunia. Itu makanya ibu bapak yang pernah wukuf di Padang Arafah, lai takana aja toko le Pak. Lai takana aja peti apa rekening le. Enggak. Di Arafah tu yang takana cie selepas akhirat. Ketika Pak beramai di Padang Arafah tu terbayang rasul di Padang Mahsyar, Pak. Kenapa? Enggak ada dunia takana le Pak, putus dari dunia. Itu makanya Arafah namanya. Arafah tu mengenal kehidupannya. Kita baru sadar, baru tahu. Kita ni sedang di mana? Kita ni mau ke mana? Apa hakikat hidup kita? Itu di Arafah tu kita kenal tu. Makanya Arafah namanya. Baru kita kenal bahwa dunia di sini tidak ada gunanya. Bahwa kita di sini bukan abadi. Tampak kehidupan tu Bapak. Dulu orang kalau sampai di Arafah tu Pak, mati tu Pak. Dulu kalau sekarang di Arafah kan ada tenda. Ada kipi angin yang barayi itu Pak. Tenda. Ada pohon-pohon bagai Pak. Dulu Pak tahun 60-an itu haji itu Pak, tidak ada tenda, tidak ada kipi angin. Ya wukuf di Arafah itu, ya Pak, jamu di Padang Arafah itu Pak Ibu. Dari tengah hari sampai sore itu. Itu lebih separuh mati itu Pak. Bacalah artikel Hamka tentang hajinya itu. Hamka itu di Padang Arafah itu hampir mati Pak. Pingsan, saking panasnya. Seperti di Padang Mahsyar, betul-betul di Padang Mahsyar Arafah itu Pak. Panasnya Masya Allah, tak ada tempat berteduh, kita berjemur di sana tuh Pak. Sekarang udah dilayani kita dengan maksimal tuh Pak. Dulu tahun 50-an tuh Pak, udah ada haji seperti itu Pak. Maka dulu orang kalau pergi haji itu Pak, dilapis sa kampung Pak. Bako itu ndak ke pulang itu, lapis haji itu lapis mati itu. Peluang pulang tu cuma 1%, 99% itu mati itu. Apalagi orang pergi haji lu naik kapal lawi, enak Pak. Ada pesawat lah. Kalau kapal lawi 6 bulan tu, itu di tengah laut tu Pak, lah banyak nih mati tu Pak. Di lautan itu ada banyak jenazah jamaah yang dicampakkan ke lautan tu Pak. Memang dulu makanya orang dilapis bertangis-tangisan tu satu kampung Pak, karena lah mati tu. Ya, PHJ itu Pak. Atau di Arafah itu tu Pak. Maka kalau sampai di Arafah orang tidak akan mengenal dunia lagi karena dia sudah wukuf, putus dengan dunia. Itu hebatnya. Makanya orang kalau pulang haji Pak, tidak akan tamak dengan dunia le, tidak akan rakus dengan dunia le. Kenapa? Dia sudah wukuf. Dia sudah memutuskan dunia. Tapi pulang haji Pak, tamak tidak hilang-hilang, rakus tidak habis-habis, itu wukufnya gagal tuh Pak. Ya, wukuf. Itu makanya ibadah haji itu Masya Allah, kalau sudah haji maka sempurnalah keislaman dia. Kalau ingin melihat manusia sempurna, tuh lihat yang pergi haji itu. Sempurna dia jadi manusia tuh Pak. Tuh hebatnya ibadah haji itu Pak ya. Nah, selain daripada itu Ibu,
ada banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan haji ini. Misal hadis riwayat Bukhari, hadis dari Abu Hurairah. Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayul a'mal afdal. Nabi ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, apa amal yang paling tinggi nilainya di sisi Allah? Apa amal yang paling tinggi nilainya di sisi Allah? Kata Nabi, satu, imanun billah, beriman kepada Allah. Sebab orang kalau beriman kepada Allah, surga udah pasti itu Pak. Udah pasti. Itu makanya nikmat yang paling besar itu keimanan nih Bapak Ibu. Bukan harta, bukan jabatan, keimanan. Dulu Fir'aun Bapak Ibu, nanti baca surat Yunus ayat 90, Fir'aun itu hampir masuk surga Pak. Hampir. Karena ketika mau tenggelam dia beriman. Tapi sayang dia tidak menyebut nama Allah. Apa kata Fir'aun menjelang mati? Amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu Israel. Saya beriman tidak ada Tuhan selain yang disembah Bani Israel. Andai dia berkata amantu annahu la ilaha illallah, Fir'aun langsung masuk surga Pak. Walaupun dia jutaan orang dibunuhnya. Ya, kenapa? Karena iman kepada Allah itu, kata Nabi, amal yang paling besar nilainya. Lalu apa lagi kata para sahabat? Sumamaza jihadun fi sabilillah, berperang di jalan Allah. Dua amal yang paling besar nilainya berperang. Makanya kalau mati dia syahid masuk surga. Surganya surga Firdaus. Ya. Bukan hanya masuk surga, dia diperkenankan membawa 70 keluarganya bersama dia. Karena orang yang berjihad, yang berperang tuh, Masya Allah, kalau mati dia, mati syahid, bawa 70 keluarganya masuk surga. Besar pahalanya itu. Lalu Aisyah bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kami perempuan kan berperang? Berarti kami tidak pernah mendapat amal yang paling afdal. Karena kami tidak pernah berperang. Kata Nabi, ada yang ketiga, sumamaza qala hajjun mabrur. Engkau pergilah haji dan pulang dengan haji yang mabrur, setara dengan berperang di jalan Allah. Makanya orang yang pergi haji itu Pak Ibu, nilai dia haji itu sama dengan berperang di jalan Allah. Karena Bapak Ibu, sulitnya haji itu Masya Allah. Maka saya ceritakan dulu haji itu naik kapal, ada yang berjalan kaki Pak. Ya, banyak penyamun di jalan, banyak perampok di jalan, sama persis dengan perang Pak. Ya. Belum lagi suasana di sana panasnya, Masya Allah, perbekalannya. Maka haji itu sekali seumur kena ibadah paling berat. Maka disetarakan dengan jihad, dengan perang. Kalau mati orang haji itu Pak Ibu, surga menanti dia. Itu makanya ada sahabat pergi umrah bersama Nabi, dia jatuh dari kendaraannya, meninggal dunia. Kata Nabi, kafinuhu bisaubai, kafankan dia dengan baju yang melekat di badannya, maksudnya baju ihram dia. Jangan ganti kafannya, kafannya baju ihram dia. Kenapa? Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati mulabbiyan. Nanti di hari kiamat dia menghadap Allah bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Maka kalau ada orang haji Pak, mati di tanah suci itu Pak, umrah haji, itu surga langsung tuh Pak. Karena setara dengan jihad di jalan Allah. Kalau dia mati, itu maka Bapak yang pergi haji berdoa mati di situ. Iya Pak, jangan balik boleh. Ya. Iya, tak ada serancak mati di situ Pak Ibu. Ya kalau bisa, kalau balik alhamdulillah. Tapi kalau mati di situ alhamdulillah Pak Ibu. Ya, ya Allah, kalau engkau matikan ambo, matikan sedang haji dan umrah di situ. Ya, bolehnya Pak Ibu. Berdoa begitu boleh. Ya. Yang tak boleh itu berdoa, ya Allah, lama rasa ibana aku penyakit lah banyak, hidup payah aku mati selalu aku. Itu biasa nama tu. Tapi kalau berdoa minta mati tanah suci sedang haji umrah boleh. Boleh. Kan doa begitu boleh, ya Allah matikan saya jika mati itu dalam kebaikan, ya, dan hidupkan saya kalau hidup itu dalam kebaikan. Itu doanya boleh. Nah, jadi haji itu sama dengan jihad, perang di jalan Allah. Ya, itu keutamaannya. Jadi kalau Bapak pergi haji itu sama dengan perang di jalan Allah itu, kalau mati surga langsung itu. Nah, hadis berikutnya, hadis riwayat Muslim, ya, al hajjul mabrur laisa lahu jaza ilal jannah. Kata Nabi, kalau dia pulang dengan haji yang mabrur, maka tidak ada lagi untuknya balasan kecuali surga. Jadi semua yang sudah haji itu Pak, kalau mabrur catatannya ya, mati surga. Maka bapak-bapak yang lah haji itu menunggu mati saja itu.
Ya, asa mati langsung surga. Kalau le mabrur, gitu ya. Tapi syarat mabrur kembali tadi Pak, dia bisa memberikan yang paling dia cintai. Nah itu, yang paling dia cintai, itu baru mabrur tuh. Ibu yang paling ibu cintai siapa? Siapa yang paling ibu cintai? Suami. Agen suami itu kurang. Itu. Ya. Kalau lah bisa ibu begitu baru mabrur namanya itu. Ya kan? Jadi ibu-ibu yang mabrur tu pulang haji tu ni tanya apa le Pak? Apa kabar tambah cek lah ya. Kau cek tu ibu bertanya tu mabrur namanya itu ya. Iya. Tapi kau mengecek apa bu boleh ambo menambah isteri ya kecik ibu cubalah ada nadiang kau cek ibu tu nak mabrur namanya tu ya. Itu. Jadi memang begitu tu, tapi yang itu tu kalau tidak bisa tidak apa-apa juga, gitu. Tapi kata Nabi begitu, kalau dia sudah sampai ke haji mabrur, maka tidak ada lagi balasan dia kecuali surga. Hadis Bukhari. Apa kata Nabi? Man hajja lillah falam yarfus walam yafsuq raja'a ka yaumin waladathu ummuhu. Bila seseorang haji karena Allah, lalu di sana dia tidak mencela, tidak mencaci, tidak berbuat fasik, tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran. Dia melaksanakan haji sesuai dengan tuntunan. Makanya Bapak Ibu pergi haji itu jangan selfie-selfie di situ. Yang berangkat haji, tolong HP-nya masuk ke laci. Ya, itu selfie bakal panjang saya, update status bakal panjang saya. Ya, itu namanya yafsuk itu. Ya, melakukan kepasikan namanya itu. Kadang-kadang orang pergi haji itu situ Pak, tak pergi beribadah lah Pak, pergi foto-foto saya kan kamari. Ya. Kata Nabi kalau dia berhaji karena Allah, tidak rafas, tidak fasik, tidak jidal, tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran, dia khusyuk beribadah menunaikan ritual haji. Kalau dia pulang ke tanah suci, kalau dia pulang ke tanah kelahirannya, ke tempat kelahirannya, ke kampung halamannya, kalau dia pulang, tak mati dia di sana. Kalau mati surga tadi. Kalau dia pulang kata Nabi, maka dia pulang kayaumin waladathu ummuhu, dia pulang seperti dilahirkan ibunya. Masalah Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang pulang haji itu bersih, semua dosanya bersih. Kalau dia pulang tidak mati. Kalau mati laisa lahul jazaa ilal jannah, surga langsung kalau dia mati. Kalau dia pulang seperti hari dilahirkan ibunya. Makanya haji itu menghapus semua dosa kita. Ya, haji itu salah satu keutamanya dia menghapus semua dosa-dosa kita. Ya. Lalu hadis berikutnya, ya, hadis dari Abdullah bin Mas'ud. Apa kata Nabi? Tabi'u bainal hajj wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra waz dzunub. Haji dan umrah itu membuang kemiskinan dan dosa. Dua ya. Miskin, dosa. Makanya tidak pernah orang haji kok bangkrut pulang haji loh Pak. Tidak pernah orang pulang umrah kok bangkrut loh Pak. Coba lihat. Ada tidak orang pulang haji bangkrut usahanya Pak? Tidak ada. Karena kata Nabi haji dan umrah itu menghilangkan kemiskinan dan dosa. Ya. Makanya orang yang takut-takut pergi haji itu Pak, tidak yakin dia dengan hadis ini Pak. Haji membuang kemiskinan. Berarti kalau pulang haji kayu ikut tu mah. Ya, percayalah. Ya. Karena kata Nabi begitu. Haji dan umrah itu yanfiyanil faqra waz dzunub, menghilangkan kemiskinan dan dosa. Nah, hadis yang terakhir ini, al-ghazi fi sabilillah wal had wal mu'tamir wafdullah da'ahum fa'ajabu wa sa'aluhum fa'atahu. Kata Nabi, orang yang berperang dan orang haji dan umrah, tiga ya, berperang, haji, umrah. Mereka disebut utusan Allah atau tamu Allah. Utusan Allah itu, delegasi Allah. Yang berperang, yang haji, yang umrah kata Nabi, wafdullah namanya, delegasi Allah. Kalau ini delegasi Allah, bila mereka berdoa pasti dijawab oleh Allah. Bila mereka meminta pasti diberi oleh Allah. Itu alasannya orang pergi haji itu Pak Ibu disuruh, Pak Haji, Pak tolong doakan ambo di situ ya. Kenapa? Karena kata Nabi, da'ahum fa'ajabuhu wa sa'alu fa'atahum. Bila mereka berdoa dan meminta, Allah langsung beri karena mereka delegasi Allah. Itu makanya Bapak sepanjang ritual haji umrah itu berbanyak berdoa. Ketika tawaf berdoa, ketika sa'i berdoa, ketika wukuf berdoa. Apa banyak? Kenapa? Karena Allah Nabi menjanjikan kalau dia meminta dikasih.
Itu makanya ada doa-doa yang mustajab tempatnya di sana. Jadi Hijri Ismail, di makam Ibrahim, di Raudah, ya toh, di tempat-tempat yang mustajab itu Bapak Ibu berdoa. Ya, doa makanya pergi haji itu berdoa Bapak Ibu, yang perlu minta jodoh, yang nak dapat menantu, minta menantu. Ibu kalau pergi umrah besok nan sulit dapat menantu, minta menantu di situ dekat Kaabah tu. Ya Allah, dia mau menantu, ya Allah. Jalan menantu tu bantu. Ya kan? Tinggi, putih, ya kan, gagah, PNS, ya kan, kayu, gitu, bajanggui misalnya kan. Kalau ada contohnya mau dekor, bisa doa tu jalan-jalan ibu, jangan umum-umum doa tu ibu ya. Tapi ketika kita haji, umrah, perbanyak doa. Itu makanya kita titip doa boleh Pak. Pak tolong doakan ambo di supaya capek ambo berangkit, boleh doakan orang tu begitu. Nah itulah Bapak Ibu ya, di antara hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan haji ini, ya mudah-mudahan kita yang sudah haji ini bisa mengukur diri kita apakah kita sudah mendapatkan janji-janji Allah ini. Yang belum tentu kita berusaha semaksimal mungkin untuk segera berangkat memenuhi panggilan Allah.